Aku lahir kembali di kehidupan sebelumnya. Aku membangkitkan base Molin yang sangat langka. Malah memaksaku memberikannya pada adik sampahku itu. Bahkan base yang baru saja aku bangkitkan juga memilih untuk melihat adikku saat itu juga. Mereka semua merasa telah membuat pilihan yang paling tepat. Sistem pelatihan base tingkat dewa telah aktif tanpa mereka sadari. Hanya aku Yang bisa melihat satu-satunya jalan menuju tingkat dewa. Di kehidupan kali ini akan kubuat semua orang membayar kebodohan dan keserakahan mereka dengan nyawa mereka. Xiao Mo, kamu ternyata membangkitkan base peringkat bumi bintang 2. Bahkan base Molin dengan garis keturunan kilin cepat. Cepat tukar dengan Xiao Hao. Masa depan adikmu bergantung padamu. Tahu diri sedikit kenapa? Berikan itu pada adikmu bisa, kan? Kak ngapain bengong? Cepetan. Tenang aja, aku nggak bakal curang kok. Nah, ambil saja babi kulit batu ini. Ini adalah dunia para base tamer. Setiap orang di usia 18 tahun akan membangkitkan base takdir mereka sendiri. Karena aku sempat luluh, aku memberikan base Molin kepada adikku hasilnya. Demi meningkatkan kecocokan kontrak adikku dan base Molin, mereka malah menguras habis seluruh darahku, menjadikanku sebagai tumbal hidup. Maksud kalian adalah, cuma demi seekor babi, kalian mau menukar kilinku. Dia itu adik kandungmu sendiri. Sudah besar begini, nggak ada wibawa jadi kakak sama sekali. Jadi maksudnya, aku memang pantas dikorbankan? Berani-beraninya kamu membentak orang tuamu. Aku beri kamu satu kesempatan lagi. Serahkan atau tidak? Sistem pelatihan base tingkat dewa telah aktif. 神级预授培养系统. Apa maksudnya ini? Sistem akan memberi ulang kemampuan melihat ritual base, merencanakan evolusi base menuju tingkat dewa, dan kemampuan saling penggabungan. Artinya, aku bisa melatih base sampai ke tingkat dewa. Papa, memelihara Molin base tingkat bumi itu butuh banyak uang. Dirimu sendiri saja tidak bisa kamu urus. Jangan sia-siakan barang bagus. Sudah lama aku dengar base tingkat bumi ke atas punya kecerdasan alami. Dia jauh lebih pintar daripada anak tidak berbakti. Habisnya bakat baseku sangat kuat sih. Kak, Molin base sudah ikut denganku. Kamu tidak akan marah, kan? Karena kamu berniat berkhianat. Seekor anjing yang sama sekali tidak setia. Aku juga tidak butuh lagi. Kalau mau aku berikan pada Lin Hao juga boleh. Harga saudara 3 juta. Selain itu, mulai sekarang aku pergi selamanya dari keluarga Lin. Dan putus hubungan total dengan kalian. Ritmo, dasar kamu bajingan tidak tahu diuntung. Mau memberontak ya? 8 juta. Kurang 1 sen pun aku akan langsung hancurkan kontrak base-nya. Paling parah, aku tidak punya base seumur hidup. Kalian juga jangan harap bisa mendapatkannya. Kamu berani? Awas ya, aku pukuli kamu sampai mati. 15 juta. Ini harga terakhirku. Kasih. Atau tidak? Ma, kasih saja. Cuma 15 juta, kan? Cepat kasih dia. Aku mau Molin base-nya. Saldo masuk 15 juta yuan. Tenang saja. Asalkan kalian tidak menggangguku lagi, aku tidak akan ingkar janji. Sudah. Pak, Ma. Aku sudah membangkitkan base tingkat bumi. Loh? Cuma base tingkat bumi. Berani-beraninya berkhianat pada majikan. Roda kehidupan itu berputar. Nasib orang bisa berubah. Cepat atau lambat. Aku sendiri yang akan merebusmu jadi sup. Mari, mampir dulu. Telur monster misterius dari alam rahasia level 2. Minimal tingkat suan. Bisa dapat tingkat di bukan cuma mimpi. Telur monster es yang baru datang dari utara. 100.000 per butir. Siapa cepat dia dapat. Tempat sampah apa sih ini? Telur di sini kalau nggak mati pasti cacat. Dikasih gratis pun gue ogah. Bener banget. Cuma tumpukan telur gagal yang nggak bisa netas. Cuma orang bego yang mau buang duit buat ginian. Ternyata emang cuma kumpulan telur nggak berguna. Vermilion Beard, kondisi sekarat. Gabungkan dengan monster elemen kayu tingkat suan. Ada peluang 1% untuk membangkitkan kembali api dewa.
rancangan ini, Zukui. Salah satu dari hal yang suci dalam mitologi. Walau cuma ada peluang 1%, tetap layak buat dipertaruhkan. Ini dia barangnya. Ra, bangun. Di keranjangmu ini ada telur dekil. Telur rongsok itu harganya berapa? Gak dijual satuan. Repot. Kasih 10.000 saja, sekeranjang ini jadi milikmu. Oke deh, karena kakek sudah tua. Saya ambil semuanya saja. Tingkat cuan, elemen kayu. Kebetulan sekali, kamu juga sudah nggak lama lagi bakal mati. Anggap saja aku membantumu biar cepat bebas dari penderitaan. Ra, yang ini dijual juga. Barang mau mati itu, kalau kamu mau, ambil saja, gratis buatmu. Bawa pergi sana. Baik. Beneran ada orang bodoh yang mau beli. Bro, 10.000 cuma buat beli sekerat uang yang kamu keluarin. Benar-benar sebandingnya harganya. Anak muda, dengerin saran abang. Dunia telur monster itu keras. Dek, kamu nggak bakal sanggup. 10.000 ini, anggap saja buat uang. Pembayaran berhasil. Uang sekolah. Bukan. Ini adalah batu pijakan pertamaku untuk naik ke tahta dewa. Ke perumahan King Feng. Cepetan ya, kalau bisa 10 menit. Ayo. Bercanda ya, tempat itu dari sini, jaraknya 20 kilo lebih. Belum lagi nggak boleh ngebut, paling cepat juga setengah jam. 到账10000元。 Sekarang gimana? Ayo. Wah, bos jago banget milih orang. Saya sudah nyetir 20 tahun lebih. Orang-orang manggil saya roket darat, pegangan yang kuat ya. Gila, sampai ada aksi nyalip maut segala. Duit emang gak ada matinya, setan pun bisa disuruh kerja. Inikah sisa kesadaranmu? Penuh keputusasaan dan aura kematian sudah menyerah pada diri sendiri. Dibuang, dianggap seperti sampah. Perasaan itu, aku lebih paham dari siapapun. Di kehidupan sebelumnya, aku sudah kenyang merasakan pahitnya hidup seperti itu. Di kehidupan ini, aku takkan biarkan kamu jatuh ke lubang yang sama denganku. Percayalah padaku, aku akan membuatmu lahir kembali dari kobaran api. Sistem. Mulai penggabungan. Tuan penguasa kota, baru saja terdeteksi fluktuasi energi. Tingkat energinya melampaui semua base tingkat bumi yang pernah tercatat. Melampaui tingkat bumi, mungkinkah? Base tingkat langit telah turun ke dunia. Hamba tidak berani asal tebak, tapi fenomena ini benar-benar belum pernah terlihat sebelumnya. Terlepas dari mungkin atau tidaknya, fenomena itu sudah terjadi. Segera kerahkan semua tim patroli, selidiki seluruh kota sampai tuntas. Bahkan jika harus mencari sampai lubang semut sekalipun, kalian harus temukan sumber fenomena itu sampai dapat. Siap! 3,5 bulan lagi adalah turnamen 5. Jika sampai kalah lagi, kota Linzhou akan turun kasta menjadi kota penyangga. Pasokan sumber daya akan dipangkas setengahnya. Dan selamanya cuma jadi kacung kota lain. Base tingkat langit. Inilah satu-satunya peluang bagi kota Linzhou untuk membalikan nasib. Berhasil, cuma peluang 1%. Gue menang taruhan. Suzaku kecil berhasil dibangkitkan. Membuka jalur evolusi. Kau bisa berevolusi ke tingkat dewa, Suzaku api. Tuan, terima kasih sudah membangunkanku. Tadi pas dia ngomong, gue pikir itu karena ruang kontrak. Sepertinya, rupanya setelah kontrak kita bisa komunikasi lewat jiwa. Karena kamu sekecil ini. Kalau gitu, gue panggil lu si ayam aja ya. Ciu ciu ciu. Baik. Iya, nggak jadi panggil si ayam kok. Bulu lu cantik banget begini. Mending dipanggil si bulu aja. Sistem. Analisis jalur naik level tercepat Suzaku. Cari sumber energi terdekat yang paling pas. Analisis selesai. Pertumbuhan Suzaku kecil butuh kemurnian tinggi energi elemen api dan kehidupan. Lokasi terbaik sudah ditemukan. Lin Hao, masa jayamu sudah berakhir. Pendaftaran kompetisi Best Tamer pemula tahunan kota Linzhou sedang dibuka. Hadiah juara adalah harta karun tingkat bumi kualitas tinggi teratai api inti bumi. Lin Hao, popularitas yang lu nikmatin sekarang cuma karena ngandelin base molin gue doang. Di kehidupan ini, gue bakal buktiin di depan semua orang kota Linzhou buat hancurin semua yang bukan hak lu. Linmo. Data Asosiasi Base Tamer menunjukkan tidak ada base yang terdaftar atas namamu. Aku punya base, bisa daftar langsung di sini, kan?
Apa-apaan ini? Cuma model burung hias doang mau ikut kompetisi. Mungkin saja. Palingan cuma mau tebar pesona pakai burung lucu itu. Berharap dapat sugar mommy biar bisa numpang hidup. Sampai kencing di celana gara-gara takut. Ini memalukan banget. Si sampah itu berani muncul juga ternyata. Apa dia mau lihat gue jadi juara pakai base Molin? Biarin aja dia. Cuma anjing liar yang diusir dari rumahnya sendiri. Dia mah cuma buat ngeramein doang. Dasar malu-maluin. Hadirin sekalian, pertandingan resmi dimulai. Sekarang sistem akan mengacak lawan untuk duel pertama. Sudah setengah bulan, ayah sudah menggeledah seluruh penjuru kota, tapi tetap belum menemukan pemilik monster yang diduga peringkat langit itu. Orang itu sebenarnya sembunyi di mana? Fenomena aneh itu tidak mungkin salah. Sudahlah, nggak usah dipikirkan. Hari ini nonton pertandingan, buat santai sejenak. Pertandingan resmi dimulai. Ruang pemecah tanah. Bova, mendingan lu nyerah sekarang. Daripada nanti gue nggak sengaja menginjak mati lu dan si ayam merah dekil itu. Masa sih? Nggak tahu diri. Beruang pemecah tanah, cabik-cabik dia. Apa yang terjadi? Monster milik Zhao. Itu kan peringkat misteri bintang 6 si beruang pemecah tanah. Kok malah kabur begitu saja? Skill apa itu? Serangan mental? Atau sejenis skill suara yang memicu ketakutan? Jangan berlagak hebat. Pasti sejenis skill mental yang khusus menekan monster tipe otot. Monster Molinku punya garis keturunan kilin. Nggak bakal mempan trik murahan kayak begini. Barusan. Misalnya, dia sedang punduh. Ini bukan skill. Ini adalah penekanan garis keturunan dari ranah jiwa. Burung ais luanku. Bahkan saat menghadapi monster peringkat bumi puncak milik ayahku pun, dia nggak pernah bereaksi seperti ini. Yang bisa membuat ais luan gemetar dan tunduk secara insting. Cuma ada satu kemungkinan. Lin Hao, buka mata kalian lebar-lebar. Ini adalah peringkat langit. Berhubung spirit base milik peserta Zhao Hu mengundurkan diri, pemenang pertandingan ini adalah Lin Mo. Sampah. Jangan pikir karena lu menang modal hoki lu sudah merasa hebat. Gue bakal buat seluruh kota lihat bagaimana lu dan burung buluk lu itu bakal dicabik-cabik sama monster Molin gue. Baik, mari kita sambut peserta berikutnya yang juga merupakan unggulan juara kita, Lin Hao. Roar. Lin Hao menang. Yanzi, kamu kenapa? Lin Hao menang. Lin Hao menang. Roar. Lin Hao menang. Saat yang mendebarkan telah tiba, akhirnya kita sampai pada babak final turnamen pemula kali ini. Ini dia. Unggulan juara terfavorit melawan kuda hitam terbesar musim ini. Kalian belum dengar kabarnya? Mereka itu ternyata saudara kandung, bakal seru banget. Seru apanya? Pertandingan Lin Mo membosankan sekali. Dari awal sampai akhir burungnya itu bahkan gak ngapa-ngapain, bener banget. Masa cuma begini doang? Nih balikin duit. Xiao Ru, camilan buat makan nanti udah aman nih. Kalian semua, yang berdiri di hadapanku ini adalah kakak kandungku sendiri, Lin Mo. Kalian pasti penasaran, kenapa kami yang saudara kandung bisa jadi musuh bebuyutan begini? Itu karena dia. Ta adalah orang yang bahkan base lindungnya sendiri sampai meninggalkannya karena dia itu sampah. Fake! Dia adalah orang yang sudah diusir oleh keluarga Lin kami. Entah, pecundang yang terbuang. Apa? Serius nih? Ternyata ada orang yang sampai ditinggalkan oleh base-nya sendiri. Ya, seberapa payah sih dia sampai base-nya pun muak melihatnya? Yang dikatakan Xiao Hao benar. Kami sudah susah payah merawatnya. Tapi dia malah demi seekor base kecil ngotot ingin putus hubungan dengan keluarga. Dia itu manusia yang tak tahu diuntung.
Akulah harapan sejati keluarga Lin. Besmo Lin. Hanya pantas untuk jenius sepertiku. Jangan berani ganggu tuanku. Dikhianati seluruh dunia pun tidak masalah. Setidaknya di kehidupan ini, aku tidak lagi sendirian. Burung buluk ini lumayan protektif juga. Oh, si sampah dengan burung buluk benar-benar serasi, kan? Lino. Karena aku kasihan melihatmu. Aku akan memberimu kesempatan untuk bangkit. Berani taruhan denganku. Kalau aku kalah, Besmolin tingkat bumi ini akan kukembalikan padamu. Tapi kalau kamu yang kalah, burung buluk yang entah kamu pungut dari mana dan yang sok misterius ini jadi milikku. Berani taruhan tidak? Buset! Pintar banget dia cari untung. Besmolin itu kan aslinya punya dia. Jadi kalau kalah pun dia tidak rugi. Kalau menang, dapat bis baru secara cuma-cuma. Baik, aku terima taruhanmu. Kontrak taruhan telah dibuat. Sekarang aku umumkan, final turnamen Base Master Pemula Kota Linzhou resmi dimulai. Sampah! Mampus lo! Spirit Besmolin! Gunakan Shadow Killing Brick! Bayangan Kilin. Ternyata punya garis keturunan Kilin murni. Spirit base-nya Mas Lin Hao ternyata sekuat ini. Tak heran ini spirit base tingkat bumi. Apalagi garis keturunannya mulia. Sama sekali tak takut serangan mental begitu. Kali ini, Mas Lin mau sudah pasti tamat. Xiao Lu, saatnya unjuk gigi. Mustahil! Mana mungkin aku kalah dari sampah kayak dia? Aku belum kalah. Pertandingan ini cuma aku yang boleh menang. Gila, Molin kuat banget. Padahal sudah luka parah begini, dia masih bisa berdiri. Auranya yang sekarang terasa sampai ke kursi penonton. Gimana cara ngelawannya? Benar-benar tubuh abadi. Tunggu dulu. Sorot mata Molin sudah tak punya akal sehat. Cuma ada kegilaan dan rasa sakit. Itu berseret pengorbanan darah. Membakar nyawa dan sari darah. Demi membangkitkan potensi paksa. Ini adalah teknik terlarang aliran sesat. Dia mengubah spirit base-nya sendiri. Jadi boneka yang cuma tahu cara membantai. Tidak tahu malu. Dia sama sekali nggak anggap spirit base-nya sebagai partner. Cuma dianggap sebagai alat. Chok Xiao Yu habisi dia. Sekarang juga. Tapi dewa kemurni itu. Kontraknya diputus paksa. Sampah. Aku sudah buang banyak uang bahkan pakai ilmu terlarang. Tapi lawan burung kecil kayak gitu saja kalah. Dasar nggak guna. Buat apa aku pelihara kamu? Mati saja. Mati kamu. Sekarang giliranmu. Mau apa kamu? Gunakan keluarga. Aku ini adik kandungmu sendiri. Kamu nggak boleh bunuh aku. Keluarga. Saat kamu menguras darah intiku, kenapa nggak bilang kita keluarga? Saat jadikan aku tumbal hidup, kenapa nggak bilang kalau aku ini keluargamu? Sekarang, kamu baru bilang kalau kamu keluargaku. Ma, Linmo, dia sudah gila. Dia mau bunuh aku. Cepat tolong aku. Dasar anak durhaka nggak tahu diri. Beraninya kamu menghancurkan base milik aku. Hancurkan satu-satunya harapan keluarga. Kenapa nggak kamu saja yang mati? Serahkan burung itu sekarang berikan pada Hao sebagai ganti. Baru masalah ini kita anggap selesai. Kalau tidak, jangan harap bisa pergi dari sini. Di wilayah penguasa kota ini, sejak kapan keluarga Lin yang buat aturan? Aku ingin bertanya. Siapa yang kasih kalian nyali sampai berani mengincar base tingkat surga? Itu putri tuan kota. Kenapa dia bisa ada di sini? Katanya dia bukan cuma cantik, tapi juga jenius base tamer di kota Linzhou kita. Tingkat surga.
Aku nggak salah dengarkan, pantas saja semua base ketakutan. Ternyata itu base tingkat surga yang legendaris. Apa keluarga Lin sudah buta? Demi sampah yang hanya tingkat kuning, mereka malah mengusir anak kandung yang punya base tingkat surga. Mustahil. Ini nggak mungkin. Jelas-jelas dia itu sampah. Mana mungkin dia punya base tingkat surga? Nona Su, apa Anda nggak salah lihat? Dia itu cuma sampah. Burung dekil itu sama sekali nggak terlihat seperti base tingkat surga. Jangan sampai tertipu olehnya. Apa kamu meragukan penilaianku? Aku Su King Sui. Selamat, Anda telah menjadi juara kompetisi. Ini hadiah Anda. Selain itu, mewakili kediaman Tuan Kota, aku mengundang Anda secara resmi untuk berbincang di sana. Boleh, tapi aku punya satu syarat. Mulai sekarang, aku nggak mau lagi melihat satupun orang dari keluarga Lin di kota Lin. Xiao Mo, nah, anakku sayang. Ibu yang salah. Ibu benar-benar buta. Kita kan keluarga. Cepat beritahu mereka kalau kamu adalah anak keluarga Lin. Lin-no, yang tadi itu cuma kesalahpahaman. Ini semua salah ayah. Kalau kamu nggak mau lihat Lin Hao, kami akan mengusirnya. Asalkan kamu kembali, semua milik warga Lin akan jadi milikmu. Jabatan kepala keluarga juga milikmu. Kalian bukan sadar kalau kalian salah. Kalian cuma tahu kalau ajal kalian sudah dekat. Lin Hao terbukti menggunakan teknik larang aliran sesat dalam pertandingan. Berdasarkan hukum kediaman penguasa kota, ruang kontrak harus segera dihancurkan. Dan status masterpiece dicabut. Hukuman penjara seumur hidup ditambang batu hitam. Xiao Hao! Keluarga Lin telah membiarkan dan melindungi laku terang-terangan merampas base tingkat surga setelah pertandingan. Kejahatan kalian sungguh tak termaafkan. Segera sita seluruh aset keluarga kalian bertiga diusir dari kota Linzhou. Jangan pernah berani kembali selamanya. Burung rongsokan. Tingkat surga. Ikutlah denganku. Ayahku sudah lama menunggumu di kediaman. Anak muda Lin Mo, aku yakin King Sui sudah memberitahumu. 3 bulan lagi adalah turnamen 5 kota yang akan menentukan nasib kota Linzhou kita. Jika kali ini kita kalah lagi, kota Linzhou akan sepenuhnya menjadi wilayah taklukan kota lain. Tuan Kota, katakan saja langsung. Asalkan anak muda bisa mewakili kota Linzhou untuk bertarung. Semua harta karun langka di gudang kediaman penguasa kota bisa kamu ambil sepuasmu. Bahan evolusi Zuko adalah energi kehidupan elemen api. Katai api inti bumi, mata air kehidupan. Jika ingin berevolusi ke tingkat dewa, masih butuh jantung kayu dewa Wutong dan benih api sejati nirvana. Sisa bahan evolusi Xiao Yu sangat langka. Tak akan bisa dibeli meski punya banyak uang. Pas sekali, aku bisa mencoba peruntungan di kediaman penguasa kota. Baik, aku setuju. Bagus. Tapi, anak muda, kau harus waspada terhadap seseorang. Si jenius nomor 1 dari kota Blackwood, Xiao Fan. Base miliknya meski bukan tingkat surga, namun memiliki kemampuan yang sangat mengerikan dan misterius. Melahap. Berdasarkan info yang kami dapat, saat Spirit Base Xiao Fan bangkit, hanya tingkat kuning bintang 1, level yang paling rendah. Spirit Base sampah yang hampir nggak punya potensi pertumbuhan. Tapi hanya dalam hitungan tahun, tidak ada apapun gejalanya. Sekarang sudah mencapai bintang 6 tingkat bumi. Bahkan Spirit Base yang dilahapnya, jiwanya pun bakal musnah sepenuhnya. Nggak bisa kembali ke ruang kontrak. Caranya benar-benar kejam. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Kini Sui, kamu antar Mas Lin mau sekarang ke gudang harta. Baik, Ayah. Sistem pindai bahan yang dibutuhkan untuk evolusi. Masih kurang satu lagi benih api sejati nirvana. Kayaknya di gudang harta wali kota pun gak ada. Cuma butuh 2 benda ini saja. Apa nggak mau cari-cari lagi yang lainnya? Terima kasih, 2 ini saja sudah cukup. Selain itu, bisakah carikan sebuah ruang rahasia yang gak bakal diganggu sama siapapun? Ruang rahasia? Cuma kita berdua. Dia mau ngapain sih? Sebaiknya apapun yang terjadi, suaranya gak bakal bocor keluar. Ikut aku. Di sini adalah ruang kultivasi pribadiku. Di dalamnya ada formasi khusus. Mau apapun yang kamu lakukan di dalam, nggak bakal ada satu orang pun yang bisa dengar. Su King Sui, mikirin apa sih kamu ini?
Duh, malu-maluin banget. Si bodoh ini, dasar gak peka. Xiao Wu, sudah siap? Sistem, mulai evolusi. Itu suara dari arah Xiao Yu. Tuan. Tuan, akhirnya aku bisa memelukmu. Sudah. Yang penting evolusinya berhasil. Oh iya, kamu takut api dewa itu melukaiku. Baguslah kamu sengaja menahannya. Tapi, masalahnya sekarang kamu berwujud manusia. Terus, kamu nggak kedinginan apa? Linmo, Liman ada apa di dalam sana? Aku masuk sekarang juga. Tunggu sebentar. Barusan. Tadi itu ada apa? Gak ada apa-apa kok, biar ku perkenalkan. Ini Xiao Yu yang kamu lihat di arena pertandingan, base peliharaanku. Bias milikmu. Dia berubah wujud. Konon cuma bias tingkat surga yang sudah mencapai tahap tertentu baru bisa berubah jadi manusia. Kota Linzhou kita benar-benar dapat anugerah besar kali ini. Namamu Xiao Yu, kan? Halo. Kamu, syukurlah kalau kamu gak apa-apa. Oh iya, barusan ayahku kirim pesan. Katanya ada hal penting. Ini soal turnamen bela diri 5 kota. Tentang internal kota Linzhou kita. Sebuah ujian khusus. Ujian? Iya, supaya kita bisa beradaptasi dengan betapa kejamnya turnamen 5 kota. Dan untuk meningkatkan kemampuan kita, ayah memutuskan untuk membuka yang ada di kota Linzhou. Alam rahasia darah. Sifat King Sui memang selalu cuek dan dingin. Gak pernah biarin orang asing mendekat. Kok hari ini dia bisa sedekat itu sama cowok? Mas Lin kenalin, ini sahabatku. Bagian, dia juga jenius perwakilan kota Linzhou. Yander. Ini orang yang pernah ku ceritain. Mas Lin, pemilik BS tingkat langit. Semuanya sudah kumpul. Aku bakal jelasin soal alam darah. Alam darah adalah arena latihan khusus di celah dunia. Di dalamnya terus muncul monster energi iblis. Sangat kejam. Tugas kalian adalah memburu monster di sana. Selain itu, tiap monster yang diburu bakal dapat kredit militer yang sepadan. Kredit itu bisa ditukar sumber daya langka. Kini Sui, jangan ketipu sama cowok muka tembok yang cuma mau numpang hidup ini. Di alam darah, nyawa jadi taruhannya. Gak cuma model garis keturunan base yang tinggi bisa bertahan hidup di sana. Kalau nggak punya kemampuan, masuk ke sana sama aja bunuh diri. Kalau menurutmu begitu, kamu merasa lebih hebat dariku. Ya jelas dong. Aku sudah lama latihan di militer. Monster yang kubantai sudah tak terhitung jumlahnya. Aku bukan cuma pajangan yang modal tampang doang. Nggak kayak orang tertentu. Cuma bisa nakutin orang pakai tekanan garis keturunan di turnamen pemula. Yaner, jangan ngaco. Udah lihat kok, wah, ternyata emang lumayan gede ya. Pantesan besar mulut banget. Kamu dasar tak tahu malu. Jangan nyusahin aku pas di dalam. Terus, mending kamu jauh-jauh dari King Sui. Jangan pikir karena sedikit untung bisa panjat sosial ke keluarga penguasa kota. Su King Sui itu bukan barang milik siapapun. Dia bebas mau bareng siapa aja. Gimana kalau kita ganti taruhannya saja? Wah, lu udah jadi raja tebar pesona ya? Oh, bagus banget. Bilang aja, mau tanding apa? Kalau gue menang, sebelum turnamen 5 kota berakhir, lu harus jadi pelayan pribadi gue. Siapin teh, cuci baju, beresin kasur. Apapun yang gue suruh, lu harus lakuin. Kalau gue yang menang, gue bakal suruh lu cuci kaki gue tiap hari. Linmo, Yaner emang sifatnya begitu. Jangan. Bagus, anak muda emang harus punya semangat begini. King Sui, nggak usah dilarang. Biarin mereka tanding. Petarung sejati, lahir dari persaingan dan pertempuran berdarah. Setelah masuk ke alam rahasia nanti, siapa yang poin militernya paling banyak, dia yang menang. Berangkat!
Setelah masuk, kalian bakal diteleportasi secara acak ke berbagai area. Ini gelang poin militer. Bakal nyatat hasil buruan kalian secara real time. Kalau bahaya, hancurin gelangnya. Itu bakal maksa kalian keluar dari sana. Si muka ganteng. Jangan sampai kencing di celana pas baru masuk. Mending siap-siap pegang gelang lu terus. Gue tungguin lu buat nyuci kaki gue ya. Liu yang itu sebenarnya orangnya nggak jahat. Cuma emang agak temperamental aja, Ro. Harus hati-hati. Tenang aja. Orang yang gak sabaran paling gampang rugi di medan tempur. Masih mau lari? Boleh, mampusin dia. Lumayan juga. Coba ku lihat si muka mulus itu sudah dapat berapa poin sekarang. 6 poin militer. Ternyata dia memang cuma bisa sembunyi. Dasar cowok manja. Sudah selama ini cuma membunuh beberapa monster bintang 1 level terendah. Poin militernya rendah sekali. Apa dia dipindahkan ke tempat yang sangat terpencil? Atau sedang dalam masalah? Tuan, kenapa kita tidak habisi saja semua monster yang ada di jalan? Itu juga bisa menghasilkan banyak poin militer. Itu cuma buang-buang waktu. Namanya juga mau panen. Tunggu sampai mereka gemuk dulu baru disikat sekaligus. Xiao Yu, waktunya sapu bersih. Serahkan padaku, Tuan. Api ilahi. Penyucian diri ya. Mari lihat bagaimana nasib jongos mencuci kakiku itu. Si cowok cantik itu, pasti dia masih gemetaran ketakutan di pojokan. Ternyata sampai sekarang masih 1 digit. Kayaknya gue udah pasti menang. Boleh juga. Akhirnya dapat angka 2 digit juga. Mana mungkin ini terjadi? Sistem gelangnya pasti lagi error nih. Dalam sekejap, poin militernya melonjak 9.000 lebih. Linmu itu, apa yang sebenarnya dia lakukan? Break. Saatnya panen di ladang berikut ketemu. Komandan, cepat lihat papan peringkat. Ada kejanggalan pada data poin militer seseorang. Kejanggalan apa? Diserang monster tingkat tinggi. Sinyalnya terputus. Enggak, bukan itu. Tapi poin militernya. Poin militernya dalam sekejap melonjak dari 1 digit jadi hampir 10.000 poin. Hampir 10.000. Nggak mungkin. Segera tampilkan catatan fluktuasi energi di areanya. Sudah ketemu. Baru saja. Di koordinat area E37 terdeteksi ledakan energi api yang sangat dahsyat. Semua sinyal kehidupan di area itu juga menghilang seketika. E37. Bukankah itu tempat yang kita tandai sebagai sarang iblis kelelawar sayap darah? Pak Tuhan, dia sendirian meratakan sarang berisi ribuan monster sendirian. Lokasi sarang monster selalu sangat tersembunyi. Ini salah satu dari sedikit sarang yang berhasil kita tandai. Bagaimana dia bisa menemukannya? Gak tahu dia itu beruntung atau malah sial. Raja kelelawar sayap darah adalah monster level 6. Ditambah lagi ribuan iblis kelelawar yang tak kenal takut. Kalau bocah ini sampai gagal, mungkin dia gak bakal sempat menemukan gelang sensornya. Ambil semua rekaman video dan data aksinya setelah masuk ke sarang. Sekarang juga. Lapor komandan, area lembah tempat peserta berada karena ledakan energi yang dahsyat tadi. Semua alat pemantau terbakar habis. Kita nggak dapat rekaman apapun. Segera masukkan orang ini ke target pengamatan tingkat S. Aktifkan satelit mata langit. Pantau pergerakannya secara real time. Ada laporan militer darurat yang harus saya sampaikan. Di antara pendatang baru dari kota Linzhou kali ini, sepertinya muncul monster yang ngeri banget. Pasti ada yang salah dengan gelang. Benar, pasti begitu. Kalaupun dia cuma lagi beruntung, pasti nggak bakal ada yang kedua kalinya. Lucy, ayo jalan. Kita nggak bisa pilih-pilih lawan lagi. Kita coba terobos lembah di depan itu. Aku mau lihat sendiri. Apa kamu memang sehebat itu? Atau sistemnya yang lagi error? Aku, Liu Yan, nggak akan kalah dari cowok manja itu. Apalagi sampai jadi pelayannya. Aku sudah tahu.
Kamu memang bukan orang biasa tapi aku juga nggak boleh ketinggalan jauh. Bing Luan kita harus mulai serius sekarang. Lapor komandan, target observasi level S sedang bergerak. Rutenya aneh sekali. Sepertinya dia sengaja menghindari sesuatu. Dia menghindari semua monster yang sendirian. Komandan dia sudah masuk. Ski Eyeng nggak bisa memantau bagian dalam. Lagi pula tempat ini di luar jangkauan pengawasan kita. Datanya naik 10.000 lagi. Dia malah nemu satu lagi sarang monster yang nggak kita tandai. Gimana caranya dia bisa nemuin ini sarang monster yang militer pun sulit lacak? Ini nggak kayak lagi ujian, tapi lebih kayak pembantaian. Kenapa kamu di sini? Ada masalah apa? Liu Yan mungkin dalam bahaya. Tadi gue ngerasain ada fluktuasi energi yang kuat di sini. Kukira itu Liu Yan, makanya gue kesini buat ngecek dia. Mungkin lagi dalam bahaya. Kok lu tahu dia bakal kenapa-napa? Gue terlalu paham sama sifatnya. Pas lihat poin militer lu melonjak drastis, dia pasti nggak bakal mau kalah. Gue takut dia bakal kebawa emosi. Terus nerobos ke tempat yang berbahaya dia. Dia itu orangnya nggak mau ngalah Lin Mo. Gue mohon banget sama lu, tolong, bisa nggak? Dia pasti gue bakal pergi lah. Feh, Lagi pula dia kan calon pelayan pribadi gue. Mana boleh gue biarin dia mati di tempat kayak gini. Tuan emang bener-bener ya. Kemanapun pergi selalu tebar pesona. Sistem pindai lokasi sinyal kehidupan harimau pedang lava, ayo jalan. Kalau ditunda lagi, kita cuma bisa mengutin mayatnya doang nanti. Dasar cowok cantik. Pas data peringkatnya udah bener nanti. Lu bakal tahu sejauh apa perbedaan kita. Lihat aja gimana lu bakal ngejar gue nanti. Lu, ada apa nih? Ini adalah monster tingkat 8. Laba-laba iblis neraka. Woi, cepet! Keluarin ledakan lava ke arah pintu keluar. Sialan. Apa aku benar-benar harus kalah dari cowok cantik itu dan jadi pelayan untuknya? Selama nyawa masih dikandung badan, pasti masih ada kesempatan balas dendam. Kali ini aku terima nasib. Sialan. Rapot. Wah. Kelihatannya kondisi seseorang lagi nggak oke nih. Terlambat satu langkah saja, kami cuma bakal jemput jenazahmu. Kamu, kenapa kalian kesini? Linmo, nggak usah sok pahlawan ya. Xingsui, kalian cepat pergi. Kalian nggak akan bisa menang. Jangan pedulikan aku. Kamu kan belum jadi pelayan pribadiku. Mana mungkin aku membiarkanmu mati semudah ini. Pelayanku, cuma aku yang boleh jahatin dia. Selanjutnya kalian semua dengerin gue. Baye. Baye. Batsu Kingsui, pakai skill S, serang sendi kakinya. Perlambat gerakannya. Bat Liu Yan pakai skill dengan damage besar langsung serang bagian perutnya. Xiao Wu, Siap majikan. habisin anak laba-laba di sekitar, jangan sisain satu pun. Ngapain lu? Gimana dia bisa ngelakuinnya? Tiap langkahnya seolah udah baca gerakan si laba-laba. Bahkan timing skill Bing Luan sama Jianhu pun pas banget. Mas Lin mau kali ini, mah. Kasih ya. Emang harus berterima kasih terus. Gaya tarungmu cuma modal tenaga kasar doang. Banyak celahnya. Gak usah sok ngatur. Tadi gue cuma kecapekan aja kok. Udah cukup, kita harus keluar sekarang.
Data peringkat tadi sempat error. Sekarang pasti udah benar. Gue mau lihat si muka mulus itu sisa berapa poin militernya. Kok datamu belum benar juga sih? Ini pasti ada yang salah. Gimana kalau sebenarnya bukan sistemnya yang salah? Taruhan kita. Kamu masih ingat kan? Aku Liu Yan, berani bertaruh, berani kalah. Cuma jadi pelayan doang kan? Siapa takut? Dasar mesum. Tuan, kenapa Tuan cubit pipinya? Apa pipi Xiao Yu kurang enak dicubit? Tadi dia nelus pipi Liu Yan. Sudah, jangan ribut lagi. Kita juga harus keluar sekarang. Hormat! Halo, Om Mei. Saya Panglima Wilayah Timur, Yi Qingtian. Kamu, Chu, yang namanya Lin Mo. Benar. Hei bocah, ikut saya sebentar. Menghancurkan beberapa sarang monster sendirian. Pencapaian jasa militer sekali jalan mencapai 60.000 sejak alam rahasia ini didirikan, belum pernah ada rekor seperti ini. Saya mewakili distrik militer timur. Secara resmi mengundangmu bergabung dengan kami asalkan kamu mengangguk setuju. Saya bisa langsung memberimu pangkat mayor. Seluruh sumber daya kelas S terbuka untukmu. Terima kasih atas kebaikan, Jenderal. Tapi saya sudah berjanji pada wali kota Su akan mewakili kota Linzhou di turnamen bela diri 5 kota. Bagus menepati janji kamu, memang lelaki sejati. Saya tidak akan memaksamu. Ingatlah, pintu distrik militer timur selalu terbuka untukmu. Mengingat kinerjamu di alam rahasia, kamu bisa menukar apapun di gudang militer, termasuk beberapa barang tingkat tinggi yang dirahasiakan. Lihatlah ini layak kamu dapatkan. Bahan terakhir untuk Xiao Yu naik ke tingkat ilahi sudah ku dapatkan. Sifat Paman Ye memang keras. Dia nggak akan memaksa Lin Mo tetap di militer, kan? Kini Sue, ada yang mau aku omongin. Apa? Aku akui, sepertinya aku agak suka sama si muka mulus itu. Aku tahu, kamu juga naksir dia, kan, King Sue? Kita kan sahabat baik. Aku nggak mau persahabatan kita retak gara-gara cowok. Jadi aku sudah putuskan. Tidak. Bersaing secara sehat. Gak bisa. Tuan itu milikku. Kalian jangan rebutan. Bocah kecil, ngapain kamu ikut campur? Ini urusan orang dewasa. Aku bukan bocah kecil, ya? Lagi pula, aku dan Tuan itu punya kontrak. Loh, kalian punya? Enggak. Kalian lagi apa? Enggak, bukan apa-apa. Ini buat kalian. Ini apa? Ini bisa membuat base kalian jadi lebih kuat. Bahkan bahan untuk berevolusi. Ambil dan seraplah. Kalian pantas mendapatkannya. Kamu menggunakan hasil jerih payahmu mengumpulkan jasa militer. Buat nukerin barang ini untuk kami. Kenapa? Turnamen 5 kota, aku nggak bisa menang sendirian. Makin kuat kalian, makin besar peluangku. Tuan, kalau kok aku nggak dapat hadiah apapun? Tentu saja ada. Nanti kamu juga tahu. Tuan baik banget deh. Lin Mo, ini adalah lencana Dragon Quad level tertinggi di wilayah militer timur. Nggak lebih dari 10 di negara ini. Dengan ini, kamu bisa bebas akses di pangkalan militer manapun. Bisa kerahkan pasukan di bawah divisi. Nak, jangan kecewakan aku. Ada apa ini? Semenjak naik mobil, di udara seolah-olah tercium jelas bau mesiu yang menyengat. Bagus, hebat kalian. Ujian alam rahasia kali ini, penampilan kalian bisa dibilang sempurna, Lin Mo. Mulai hari ini, tinggallah dengan tenang di kediaman Tuan Kota. Katakan saja jika butuh sesuatu. 3 hari lagi kompetisi bela diri 5 kota. Kamu harus istirahat dengan baik, kumpulkan kekuatanmu. Terima kasih, Tuan Kota. Liu Yan dan Su King Sue, kalian juga sama. Ulanglah dan serap semua hasil latihan kalian. Pastikan sebelum kompetisi dimulai kondisi kalian sudah mencapai puncaknya. Tuan, apa Tuan mau kasih aku hadiah? Iya, apa kamu sudah siap? Mungkin akan sedikit sakit. Tahan sebentar ya. Setelah ini, kamu akan benar-benar dewasa.
kehidupan aku. Aku ngantuk banget. Ingin tidur. Pergilah tidurlah yang nyenyak. Tidak ada fenomena aneh. Sepertinya cukup diserap perlahan di dalam tubuh. Baguslah lumayan, jadi nggak ribet. Setelah penggabungan selesai, Xiao Yu akan benar-benar masuk ke tingkat dewa. Sudah selarut ini ada. Apu, aku datang buat bayar utang taruhan. Katakan saja. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Cuci kaki atau hangatin ranjang? Bukan bawakan teh atau tuangkan air. Aku, Liu Yan, nggak pernah ingkar janji. Aku kasih tahu ya. Aku cuma bisa melayani minum dan hal-hal kecil. Yang lainnya aku nggak bisa apa-apa. Masa sih? Tapi tadi sepertinya aku dengar kata lain. Lagi pula, saat pelayan bertemu Tuan, hal pertama bukankah seharusnya memanggil Tuan? Dasar mesum kamu. Jangan keterlaluan ya. Kalau bukan karena kamu. Pasti itu King Sui. Duh, gimana nih kalau dia lihat aku pakai baju begini? Kalau kamu nggak bangun juga, orangnya bakal sampai di depan pintu. Cepat, tutupi yang benar. Jangan sampai ketahuan. Linmo, sudah selarut ini. Kenapa pintunya nggak ditutup? Ini kubuat sendiri. Bagus untuk memulihkan energi jiwa. Ayo, cobalah. Selimutmu. Kenapa kelihatan aneh banget? Masa sih? Mungkin karena lipatannya nggak rapi. Aku memang nggak pintar beres-beres. Nak muda Linmo, apa kamu sudah tidur? Ada hal soal kompetisi 5 kota yang ingin kusampaikan padamu. Ayah, kenapa dia datang jam segini? Kalau sampai dia lihat aku di kamar pria tengah malam begini. Sudahlah, sembunyi dulu. Yander, kenapa dia bisa ada di sini? Malah pakai baju begini lagi. Skinny Sue. Gawat. Mampus kalau begini caranya. Mau jelasin pakai apapun gak bakal dipercaya. Nak Linmo, apa kamu di dalam? Kenapa jadi begini sih? Iya, ada kok. Silakan masuk. Datang selarut ini, nggak ganggu waktu istirahatmu kan? Nggak kok, baru saja mau tidur. Sudah selarut ini, kenapa Anda kesini? Silakan duduk. Selimutmu ini, Hie, mungkin karena kapasnya kualitasnya bagus, jadi agak mengembang. Licik banget ya kamu, Su King Sue. Mulut bilang mau bersaing sehat, tapi di belakang malah nyelinap ke kasurnya. Liu Yan si bodoh itu, pakai baju begitu ke kamar Linmo, malah bikin aku terseret juga. Linmo, turnamen 5 kota kali ini penuh dengan bahaya. King Sui dan Liu Yan, kedua gadis itu, meski punya bakat bagus, tapi bagaimanapun sifat mereka masih kurang dewasa. Nanti saat waktunya tiba, aku harap kamu bisa lebih menjaga mereka. Tuan Kota, tenang saja. Aku pasti akan menjaga mereka berdua dengan baik. Ini kan kue buatan King Sui. Selimutnya, bocah ini jangan-jangan mereka. Anak muda, bersemangat itu memang bagus, tapi malam ini. Tapi harus tahu batasan juga. Istirahatlah yang cukup, menjaga stamina itu yang terpenting. Lagi pula 3 hari lagi adalah hari pertandingannya. Jaga kesehatanmu, pokoknya jaga kesehatan. Linno, kuserahkan putriku padamu. Kalian berdua boleh keluar sekarang. Sini Sue, kok kamu belum tidur semalam? Ngapain ke kamar cowok malam-malam begini? Terus lo sendiri, pakai baju aneh-aneh begini. Terus sembunyi di balik selimut dia. Lo mau ngapain juga? Nuh, gue cuma lagi jalanin janji taruhan. Gue berani terang-terangan kok. Terus lo kesini mau antar kue ya? Masa sih? Gue nggak percaya. Nuh, gue beneran cuma mau antar kue kok. Niat gue tulus. Menurut gue, lo yang punya niat terselubung. Lo yang niatnya buruk. Lo yang nggak benar. Pokoknya lo yang paling nggak benar. Ini semua gara-gara lo. Oh iya. Kok pas tidur lo masih kantongin barang sih? Tadi ngeganjal banget, sakit tahu. Bener. Sebelum King Sui masuk, gue juga keganjal tadi. Radul, ikat pinggang. Itu ikat pinggang. Lupa aku lepas pas mau tidur. Sudah larut malam. 3 hari lagi kompetisi bela diri 5 kota. Aku mau meditasi biar Bing Luan bisa menyerap air mataku tuh pemberian Linmo. Aku nggak mau jadi beban buat Linmo. Kayak gue nggak punya aja. Gue juga mau balik biar Huzi serap jantung iblis api pemberian Linmo. Linmo, kamu istirahat yang cukup ya beberapa hari ini. Sampai jumpa 3 hari lagi.
Lihat saja nanti. Dasar wanita. Benar-benar nggak habis pikir. Xiao Fan, bagaimana persiapannya? Sudah hampir siap. Di kompetisi 5 kota kali ini, aku akan membuat jenius dari 4 kota lainnya bakal jadi sumber kekuatanku semua. Bagus sekali. Terutama bocah dari kota Linzhou itu yang punya spirit base tingkat langit itu. Spirit base miliknya punya energi kehidupan dan api yang paling murni. Kalau bisa melahapnya. Tenang saja, aku sudah tidak sabar lagi. Xiao Ru, gimana tidurmu beberapa hari ini? Ada perubahan di tubuhmu? Aku merasa sepertinya di dalam tubuhku ada benih yang terasa hangat. Aku masih perlahan-lahan menyerap energinya. Rasanya nyaman sekali. Syukurlah kalau begitu. Sepertinya tak lama lagi kamu bisa menyerapnya sepenuhnya. Ternyata evolusi tingkat dewa Bukan hal yang instan. tapi tidak apa-apa. Asalkan benihnya sudah ditanam, pasti ada hari di mana ia akan berbuah. Teman muda Lin Mo, waktunya berangkat. Baik, bagus. Hanya dalam 3 hari, kedua monster kalian sudah berevolusi. Kali ini kota Linzhou, peluang menangnya makin besar. Ingat, selama pertandingan, semua ikuti perintah Lin Mo. Hati-hati dalam segalanya. Berangkat. Nasib kota Linzhou sepenuhnya ada di tangan kalian. Yo, bukankah ini kota Linzhou yang langganan peringkat buncit? Tahun ini masih punya muka buat ikutan. Benar sekali. Kalau aku jadi mereka, mending gue cari lubang buat sembunyi. Mana ada muka lagi buat malu-maluin di sini. Kurang ajar mereka. Mereka orang-orang dari kota Heimo. Dua si cantik ini. Kulitnya mulus sekali. Pinggangnya ramping, bokongnya juga kencang. Ada minat ikut ke kamarku malam ini. Kita main-main lebih dalam yuk soal pengalaman menjinakkan monster. Bajingan, mau mati lo ya? Tutup mulut sampah lo itu. Kalau tidak, biar gue robek sendiri mulut lo itu. Oh, anjing kampung mana ini berani-beraninya sok jadi pahlawan di depanku. Lo tahu nggak, orang terakhir yang melawanku sekarang ada di mana? Dia sekarang, bahkan abunya pun sudah tidak ada. Nikmatilah saat-saat terakhir lo ini. Kuharap saat di pulau perburuan nanti, lo masih bisa sok jagoan kayak gini. Para jenius dari 5 kota besar, selamat datang di kota Shura. Inilah pulau perburuan, medan perang kompetisi kali ini. Seluruh peserta lomba akan diteleportasi secara acak ke titik manapun di pulau ini. Kompetisi ini berlangsung selama 3 hari. Ada banyak sekali monster kuat di pulau ini. Tugas kalian adalah berburu monster untuk dapat poin. Tentu saja, kalian juga bisa mengalahkan peserta lain untuk merebut poin. Dilarang keras membunuh peserta lain dengan sengaja. Langgar akan dicabut kualifikasinya sebagai Beastmaster dan akan dihukum seberat-beratnya. Bisa saling merebut poin orang lain. Sebelumnya, tidak ada aturan seperti ini. Sepertinya kali ini, bukan cuma harus waspada pada monster, tapi juga harus waspada sama si lisik yang suka nyampah. Mai, wah, seru nih. Daripada susah payah membunuh monster, mending langsung begal aja poin orang lain. Aturan ini sih nyuruh kita buat saling bantai. Takut apa? Pas sekali.
Gue udah lama pengen ngasih pelajaran buat si mulut bacot itu. Setelah masuk, pastikan keselamatan diri kalian dulu. Jangan mudah percaya pada siapapun. Aku akan mencari kalian nanti. Ini gelang poin kalian. Bisa mencatat perubahan poin secara real time. Kalian bisa remukin gelang itu kapan saja untuk menyerah. Tapi semua poin akan langsung hangus. Kompetisi ini nggak peduli gimana caranya, hanya melihat hasilnya saja. Sekarang, teleportasi dimulai. Monster di pulau ini, auranya jauh lebih kuat daripada di alam rahasia darah. Ditambah lagi musuh lainnya. Harus segera temukan mereka berdua. Sistem. Segera pindai lokasi sinyal kehidupan. East Frozen Phoenix dan Purgatory Flame Tiger. Xiao Yu, ayo. Kita cari si pemarah itu dulu. Kok rasanya nggak asing ya? Kenapa harus kamu lagi makhluk jelek dan menjijikan ini? Sial banget. Akan kugunakan kamu untuk mencoba kekuatan aku dan Huzi sekarang. Dule. Lautan api neraka. Bingluan di sini adalah wilayah kita. Pas sekali. Biar kulihat kekuatanmu setelah berevolusi. Sepertinya keberuntunganku bagus yang gak nyangka baru masuk sudah ada begitu banyak hidangan pembuka. Pergilah, nikmatilah sepuasnya, sayang. Hidangan pembuka sebelum menu utama sudah berakhir. Saatnya mencari menu utamaku. Linmo, kamu jangan sampai didahului orang lain ya. Base tingkat langitmu itu sudah aku pesan. Si buruk rupa kali ini gak ada si muka mulus yang bakal bantu. Gue sendiri juga bisa beresin lu. Cantik, sendirian aja nih. Mau abang bantu periksa tubuhnya nggak? Base milik abang ini tipe penyembuh loh, dijamin bakal bikin kamu teriak keenakan. Gak nyangka nasib kita seberuntung ini. Baru masuk langsung ketemu yang mending begini. Gue belum pernah pegang yang segede ini. Hehehe, jangan sampai adik kecil ini hancurkan gelangnya terus kabur. Cuma model kocok kayak kalian berdua. Berani-beraninya macam-macam sama gue. Si cantik galak juga ya, tapi gue suka. Kamu baru saja lawan monster tingkat 8. Tenagamu pasti sudah terkuras habis kan? Menurutmu kamu masih punya tenaga buat lawan kami berdua? Bos, menurut gue dia beneran sanggup. Syaratnya kalau dia nggak pakai baju hahaha. Buat hadapi dua sampah kayak kalian, nggak perlu buang tenaga. Resisten. Sekarang, siapa yang mau periksa tubuh gue? Ampun, Nona, kami benar-benar buta. Nggak tahu kalau Anda orang hebat yang murah hati, tolong lepaskan kami. Ternyata, ngerampok poin itu cepat juga ya. Suasana hati gue lagi buruk. Gue nggak mau lihat muka kalian lagi. Pergi sana. Oke, fix. Huzi, ayo pergi. Kita cari mangsa besar. Kali ini si muka mulus itu harus lihat kehebatanku. Ya. Perampokan, serahkan poin kalian. Mas Ganteng, makasih banyak ya. Udah bantu gue dapat banyak poin. Dengerin baik-baik. Gunung ini gue yang buka, pohon ini gue yang tanam. Kalau mau lewat sini, bayar dulu uang lewatnya.
Dia lagi ngapain sih? Apa dia lagi dikejar monster? Mending kita samperin aja. Semoga dia nggak cari mati. Siapa di sana? Kenapa? Masa lo nggak ngenalin gue lagi? Das, akhirnya kita nemuin lu. Asal kita bertiga kerjasama, juara kompetisi 5 kota kali ini pasti jadi milik kota Heimu kita. Bener banget. Juara emang punya kota Heimu kita. Bos, lu, apa-apaan ini? Lapain? Tentu aja. Ngerayain gelar juara kota Heimu lebih awal. Xiaofan, lu gila ya? Kita kan satu tim. Lagian aturannya dilarang membunuh. Dika, lu benar-benar gila. Gue mau pergi. Gue bakal laporin ke semua orang tentang semua perbuatan lu. Kenapa ini? Mana lingkaran teleportasinya? Kenapa nggak bisa keluar? Lupa kasih tahu kalian. Permainan ini, sekarang gue yang buat aturannya. Jangan takut, tarik napas dalam-dalam. Pusing itu wajar kok. Sekarang, selamat datang di arena perburuan gue. Bagus. Sepertinya kau sudah benar-benar menguasai penghalang pengunci jiwa. Ini semua berkat bimbingan Tuan. Asalkan kau melakukan tugas ini dengan baik, apa yang Tuan janjikan padamu pasti akan ditepati. Tenang saja, Tuan. Tauti sekarang sudah mencapai tingkat langit. Dia pasti mampus. Ini peta pengunci jiwa pemberian Tuan. Kau bisa melihat lokasi semua orang. Seluruh gelang di pulau ini sekarang sudah tidak berfungsi. Lakukanlah sesukamu. Ingat tugasmu. Jadikan semua orang di pulau ini sebagai santapan Tauti. Jangan biarkan satu orang pun keluar hidup-hidup. Tenang saja. Aku tidak cuma menginginkan monster peliharaannya, tapi juga wanitanya. Akan kubuat dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana aku menggagahi wanitanya di hadapannya? Hasratmu itu, uruslah sendiri. Tapi ingat, jangan sampai karena wanita. Tugas penting ini jadi kacau. Xiaofan, lu berani nantang kami bertiga sendirian. Lu ngeremehin kota Qingyang kami, ya? Nantan. Gap. Kalian terlalu tinggi menilai diri sendiri. Aku cuma lagi ajak Tautiku keluar buat cari makan kok. Songong banget semuanya. Serang bareng-bareng. Dia memakan monster peliharaanku. Dimakan habis. Apa yang terjadi? Gelangnya gak fungsi. Kalian berdua cepat lari. Permainan dimulai. Wahai mangsa-mangsa kesayanganku, apakah kalian siap untuk kumakan? Bau darahnya pekat banget. Tuan, apa mereka berdua diisap sampai kering? Dan aku ngerasa ada hawa yang menjijikkan di sini. Ini orang dari kota Heimu. Si Xiaofan ini ternyata lebih gila dari dugaanku. Tunggu dulu. Gelang mereka jelas-jelas dihancurkan. Kenapa mereka nggak bisa pergi? Apa gelangnya nggak berfungsi? Mau lari kemana? Gue cuma mau harta. Gue nggak minat macam-macam sama lu. Serahkan poinmu baik-baik, biar nggak perlu menderita. Aduh, Nona. Anda sudah merampokku 2 kali. Mana mungkin aku nggak lari? Aku kesini buat lomba, bukan buat kerja Rodi. Mai, kan sudah ku bilang, merampok itu cara tercepat buat kaya raya. Sekarang lihat saja si cowok pesolek itu, gimana dia mau saingan sama gue? Kukira ada yang dikejar monster sampai lari tunggang langgang. Ternyata Nona besar Liu. Lagi jadi ratu begal di sini ya. Kamu, ngomong apa sih lu? Gue ini lagi menegakkan keadilan, menghukum bajingan yang mau ngerampok gue. Kita nggak boleh buang waktu lagi. Sekarang kita harus cepat cari Su Qingsui buat kumpul. Ada masalah apa? Tadi aku menemukan 2 mayat orang dari kota Heimu. Xiaofan sedang memburu semua peserta. Apa? Berani-beraninya dia? Bukannya aturannya dilarang keras membunuh peserta? Bukan itu intinya. Intinya gelang mereka hancur, tapi mayatnya masih di sini. Artinya,
Lihat sistem teleportasi mereka gagal. Dia punya cara buat blokir fungsi teleportasi gelangnya. Kalau begitu, pulau ini sekarang, bukannya di sini sudah nggak ada hukum lagi. Bisa mati kapan saja. Benar. Sekarang di pulau ini bukan lagi sebuah lomba, melainkan sebuah ladang pembantaian yang nyata. Ternyata kota Qingyang yang paling kuat. Bahkan mereka juga. Tujuannya adalah melahap semua orang yang ikut ajang bela diri ini. Dia pasti punya sesuatu untuk melacak posisi kita semua. Kita harus bergegas. Entah gimana keadaan Lin Mo dan Liu Yan sekarang. Dia bilang bakal nyari aku. Dia pasti bakal datang kan? Xiao Meirer, Hai cantik. apa kamu lagi nungguin aku? Xiao Fan, kenapa kamu bisa ada di sini? Tentu saja buat nyari kamu. Cantikku sayang. Di mana? Kamu kangen gak sama aku? Aku kangen banget sama kamu sampai mau gila rasanya. Nggak tahu malu. Bing Luan, pembekuan 10.000 gil. Nggak mungkin. Bing Luanku sudah tingkat bumi bintang 8. Ternyata, bahkan satu serangannya pun nggak bisa ditahan. Tautiku sudah mencapai tingkat langit. Dan lagi, dia bakal segera jadi lebih kuat lagi. Teleportasinya nggak jalan. Pasti Xiao Fan sudah main curang. Kah? Nah, ekspresi ini yang kunantikan. Ketakutan, ketidakberdayaan, keputusasaan. Aku paling suka melihat kalian yang katanya jenius menunjukkan ekspresi kayak gini di hadapanku. Lin Mo, Xiao Fan, kamu sudah benar-benar bikin aku marah. Kamu gak apa-apa. wah, nggak apa-apa. Ayo, buka mulut, makan ini. Ini bagus buat nyembuhin lukamu. Cuma tahu peduli sama King Sui. Sampai di sini nggak lihat aku sama sekali. Linmo, pas banget kamu datang. Biar aku gak usah repot-repot nyari kalian satu-satu. Bukannya kamu sangat peduli sama mereka? Nanti aku akan melakukannya di depan matamu. Akan kutelanjangi mereka berdua di depanmu. Biar mereka nangis-nangis memohon padaku. Oh ya, ada juga monster tingkat surga milikmu ini. Aku belum pernah mencicipi monster berwujud manusia. Limo, ayo kita serang bersama. Hari ini kita harus bantai bajingan ini. Benar. Monsternya sudah mencapai tingkat surga. Kita harus bekerja sama. Kalian berdua diam saja di sini. Membunuhnya cukup aku sendiri saja. Tapi, Jangan takut, ada aku. baiklah, kamu harus hati-hati. Sekarang, tentukan sendiri cara matimu. Linmo, otakmu udah rusak ya? Dah mau mati, masih aja keras kepala? Kau pikir Tautiku masih tingkat bumi? Akan kutunjukkan padamu bahwa antar sesama tingkat langit pun ada perbedaannya. Tauti, cabik-cabik dia. Pengadilan api dewa. Bagaimana mungkin? Sama-sama tingkat langit, tapi Tautiku malah nggak sanggup nahan satu seranganmu pun. Aku balikin kata-katamu tadi. Antara sesama tingkat langit pun ada perbedaannya. Milikku itu paling cuma buat lucu-lucuan doang. Kau cari mati. Tauti, domain melahap. Api dewa pemurni dunia. Mustahil. Bakat Tauti adalah melahap. Tak ada yang tak bisa dilahapnya. Kok bisa kalah sama api? Itu sebenarnya api apa? Kalau begini terus, Tauti bakal benar-benar musnah dimurnikan. Linmo, Awas kau ya. Setelah kulahap semua sampah yang tersisa di pulau ini, aku bakal balik buat bikin perhitungan sama kamu.
Dia malah kabur. Sepertinya kartu as di tangannya lebih banyak dari yang kukira. Tapi, kamu gak bakal bisa lari. Untung dia lari cepat. Kalau enggak, pas gue tangkap, bakal gue kebiri dia dengan tangan gue sendiri. Tenang saja, dia nggak bakal bisa kabur. Tuan, aku hebat, kan? Lain kali aku nggak bakal biarin dia kabur lagi. Kamu yang paling hebat. Kita nggak boleh buang waktu lagi. Target Xiao Fan pasti semua penyintas di pulau ini. Kita harus segera ke sana. Sialan! Kenapa nggak bisa keluar? Kenapa? Nggak usah dicoba lagi. Tadi gue lihat Wang Lei dari kota King yang dibunuh Xiao Fan. Dia sudah menghancurkan gelang itu, tapi sama sekali nggak terteleportasi. Mampus kita. Kita semua nggak bisa keluar. Takut apa sih? Sekuat apapun Xiao Fan, dia cuma gue nggak percaya kalau kita nggak bisa ngalahin dia. Benar. Selama kita kumpul bareng, dia nggak bakal berani macam-macam. Begitu waktu 3 hari habis, kita semua bisa keluar. Setelah keluar nanti, bakal gue suruh bokap nyokap bikin dia cacat total. Sekumpulan tikus yang berkumpul sambil gemetaran ketakutan. Kalian pikir sembunyi bareng bakal aman? Jangan buru-buru, sayang. Setelah kamu makan mereka semua, kita bakal balas dendam ke bocah itu. Lin Mo, setelah gue habiskan semua makanan pembuka ini, sekarang giliran lu yang mampus. Permainan petak umpetnya sudah berakhir. Semuanya. Xiao Fan, dasar gila kau! Apa kau tidak takut setelah keluar akan dihabisi oleh 5 penguasa kota? Dihabisi. Setelah aku melahap kalian semua, siapa yang akan tahu kalau itu perbuatanku? Lagi pula, kalaupun mereka tahu, memangnya kenapa? Saat itu, aku sudah berada di sisi yang mulia Raja Iblis. Siapa yang berani melawanku? Raja Iblis, kau malah memihak makhluk jahanam dari celah dunia itu. Kau pengkhianat umat manusia. Diem! Kalianlah binatang yang sebenarnya. Yang mulia Raja Iblis sudah bilang, asal aku menyelesaikan tugas yang dia berikan, dia bisa membantuku menyucikan darah kotor di tubuhku ini. Jadi, kalian semua harus mati. Teman-teman, nggak usah banyak bacot lagi. Serang bersama, serang! Habis kita. Tidak. Mati kita. Kita tamat. Lihao, Apa-apaan kau ini? Tuan Xiao Fan, aku bersedia memihakmu. Aku rela jadi anjingmu. Mohon ampuni aku. Aku akan lakukan apapun untukmu. Sayang sekali. Aku ini paling benci sama sampah. Khususnya sampah yang mengkhianati temannya sendiri. Jangan! Argo! Nah, selanjutnya. Sekarang giliran siapa, ya? Tidak, aku tidak sudi jadi santapan monster jelek ini. Itu Lin Mo. Lin Mo. Maaf sebelumnya kami meremehkanmu. Kumohon padamu, selamatkan kami. Asal kamu bisa menyelamatkan kami, kami semua akan tunduk padamu. Benar. Kami tahu kami salah. Asal kamu bisa menyelamatkan kami, akan kuberikan apapun padamu. Tuan, api dewaku sedang ditelan olehnya. Lin Mo, kamu pikir kamu sudah menang? Kamu salah. Salah besar. Aku ingin lihat seberapa hebat dia sekarang. Vonis api dewa. Masih mau pakai trik yang sama? Api dewamu saat ini hanya akan membuat tautiku makin kuat. Aku ingin lihat seberapa hebat kemampuanmu. Beraninya si imut ini bertingkah lancang di depanku. Lin Mo, lihat itu. Inilah tautiku. Menelan segalanya. Memangsa segalanya. Apapun serangannya, hanya akan jadi makanannya. Mampus kita. Alah, bahkan base tingkat surga Lin Mo tak bisa melukainya sedikit pun. Tamat. Tak disangka, kita para jenius dari 5 kota utama harus musnah tak bersisa di sini hari ini. Siapa yang bilang padamu kalau api dewaku bisa kau cerna semudah itu? Huh?
Linmo, lo udah ketakutan sampai jadi bergoyah. Udah mau mati juga, masih berani bacot. Kenyataannya udah jelas di depan mata. Api dewamu lawan Taotiku. Nggak mungkin. Bukannya Taotiku udah nelen api dewa itu. Kenapa? Kenapa bisa begini? Nanti? Enggak, itu bukan Elen namanya, itu namanya gali kuburan sendiri. Api dewa punya sifat abadi mana mungkin monster rendahan lo ini bisa nelen itu. Oh, benar juga. Lupa kasih tahu lo, api dewaku masih punya satu sifat lagi, yaitu meledak. Apa yang terjadi? Kok bisa meledak sendiri? Gue paham sekarang. Serangan Linmo barusan bukan buat hancurin dari luar, tapi dari dalam. Enggak, gue belum kalah. Linmo, lo sendiri yang maksa gue. Sayang, lo lapar, kan? Nggak apa-apa. Biar gue yang kasih lo makan sampai kenyang. Dengan tubuhku, sumbalkan darah bagi seluruh alam. Dengan jiwaku, persembahkan jiwa ke jurang maut. Linmo. Sekarang, permainan baru aja dimulai. Xiao Fan ternyata menumbalkan dirinya untuk monster peliharaannya. Auranya 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Jangan-jangan tingkat dewa. Tidak, ini bukan tingkat dewa yang asli. Dia hanya lewat ritual darah, memaksa kekuatan Taoti mencapai level dewa palsu. Masa bodoh tingkat apa itu? Kita ada sebanyak ini. Masa kita takut padanya sendirian? Xiaolu! Tuan, maafkan aku. Apu, sepertinya aku tidak bisa mengalahkannya. Kamu istirahatlah dulu di sini. Selanjutnya serahkan saja padaku. Xiaolu! Semuanya, jangan bengong saja. Sekarang bukan saatnya bertarung sendiri-sendiri. Kita semua harus serang bersama. Kalau tidak, tak ada yang bisa keluar hidup-hidup dari sini. Linmo, ayo kita maju bersama. Benar. Kalau kita semua bekerja sama, pasti bisa mengalahkannya. Daripada cuma dia menunggu mati, lebih baik kita lawan habis-habisan. Linmo, permainan sudah berakhir. Sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu lagi. Semuanya sudah berakhir. Wanitamu, monster peliharaanmu, semuanya akan menjadi bagian dariku. Linmo, biar kami yang menahannya. Cepat bawa Xiaoyu pergi. Si muka cantik, jangan pedulikan kami. Aku tak bisa penuhi lagi taruhan jadi pelayan itu. Bertahanlah hidup. Balaskan dendam kami. Aku tidak akan meninggalkan satupun dari kalian. Kekuatan ini begitu suci. Apa mungkin benih di dalam tubuh Xiaoyu sudah menyatu sepenuhnya? Selamat hostku, Vermilion Beard berevolusi ke tingkat Dewa Bintang 1. Vermilion Beard Api Nanming. Mendapatkan bakat Api Nanming. Wahai penista dewa, layak untuk mati. Tingkat dewa. Itu tidak mungkin. Mana mungkin masih ada spirit base tingkat dewa yang asli di dunia ini? Di hadapan kekuatan dewa yang mutlak, dewa palsu hanyalah lelucon. Satu jurus. Monster yang tadi begitu sombong langsung rata dalam sekejap. Inikah kekuatan tingkat dewa yang sebenarnya? Menyucikan segalanya, menghakimi segalanya.
Tuan, aku hampir saja mengira takkan bisa melihatmu lagi. Dasar kamu ini. Kamu melakukannya dengan baik. Seharusnya aku yang berterima kasih. Kamu sudah menyelamatkan kami semua. Siapa yang berani menghancurkan bidak yang sudah kusiapkan dengan matang ini? Aura ini. Orang di balik Xiao Fan. Dialah dalang di balik semua ini. Lalu, monster macam apa sebenarnya itu? Terpisah satu dunia. Tatapannya saja sudah semengerikan ini. Inilah Raja Iblis yang dibilang Xiao Fan. Keberadaan mengerikan di seberang celah dunia. Boba, kau jauh lebih menarik daripada pion tak bergunaku itu. Kau dalang di balik Xiao Fan, ya? Dylan. Bukan. Aku hanyalah sang pemberi anugerah. Aku memberinya kekuatan. Dia mengumpulkan tumbal untukku. Sayangnya, malah dihancurkan oleh serangga kecil sepertimu. Tapi, kehadiranmu adalah kejutan yang tak terduga. Tunduklah padaku. Aku bisa memberimu kekuatan 100 kali lipat dari Xiao Fan. Membuatmu benar-benar berdiri di puncak dunia. Seperti dia. Menjadi monster yang menjual jiwanya, jadi monster mengerikan yang bukan lagi manusia. Kesalahan terbesar yang kau buat adalah menyentuh orang yang paling terlarang untuk kau sentuh. Serangga bodoh. Penghalang pengunci jiwa sudah mengacaukan struktur ruang pulau ini sepenuhnya. Sebentar lagi tempat ini akan hancur dan lenyap menjadi kehampaan. Nikmatilah saat-saat terakhir kalian. Pulaunya mau hancur. Gimana cara kita keluar? Sistem. Segera analisis struktur seluruh. Temukan titik ruang yang paling stabil. Jangan lari sembarangan. Yang mau hidup, ikut aku kalau mau selamat. Linmo, kamu punya cara? Pulau ini adalah arena turnamen. Di tengah pasti ada segel teleportasi utama. Itulah satu-satunya jalan keluar kita. Awas langkah kalian. Cepat! Uplay! Energinya terlalu lemah. Apa array teleportasinya rusak? Xiaolu! Hanya cuma segini orangnya. Di mana yang lainnya? King Chue, Valian. Syukurlah kalian selamat. Syukurlah kalian selamat. Linmo, mana Xiao Fan dari kota Heimuku? Mana peserta dari kota lain? Kenapa cuma kalian dari kota Linzhou yang semuanya selamat? Xiao Fan. Dia bersekongkol dengan Raja Iblis celah dunia, menjadikan dirinya tumbal darah dan berubah menjadi monster. Dia mengubah pulau perburuan jadi ladang pembantaian. Selain kami, semuanya telah dilahap habis olehnya dan monster itu. Penjelasan hanya karena ucapan sepihak. Dari para junior ini dan sebuah piring pecah yang entah dari mana asalnya. Siapa tahu mereka bersekongkol untuk menjebak kota Blackwoodku. Masalah ini melibatkan ancaman celah dunia dan pengkhianat umat manusia. Sudah di luar lingkup turnamen 5 kota sekarang, distrik militer timur kami. Resmi mengambil alih. Panglima Ye, ini urusan internal 5 kota utama kami. Militer tidak punya hak. Bukti sudah kuat terkait dengan Raja Iblis. Maka ini urusan militer Mas Linmo. Adalah penjaga naga distrik militer timur kami. Urusannya adalah urusan militer. Karena kalian tidak mau kompromi, biarkan orang yang adil yang menanganinya. Aku sudah memanggil pengadilan kuil suci di depan utusan kuil suci. Mari kita lihat bagaimana kalian mengorbankan fakta. Raja Iblis dari seberang celah dunia. Mas Xiao Fan, dia ternyata seorang pengkhianat. Dia mencelakai semua orang sampai mati. Bocah ingusan. Omong kosong besar.
Jelas-jelas kamu yang pakai ilmu hitam untuk membunuh semua peserta dan merebut keberuntungan Xiao Fan. Sekarang malah mau memfitnah kota Blackwood. Tangkap dia, Pak Blackwood. Apa kamu mau membungkam saksi? Apa yang dikatakan Lin mau benar? Kami semua melihatnya sendiri. Xiao Fan sudah gila, dia membunuh Wang Lei. Membunuh Li Hao, dia menghabisi semua orang. Ini barang yang dipakai Xiao Fan. Aura iblis di atasnya tidak bisa dipalsukan. Pak Blackwood, kamu perlu memberi kami penjelasan. Kenapa dari kota Qingyang kami tidak ada satupun yang kembali? Beraninya mengusik kuil suci. Tuan utusan, Lin Mo dari kota Linzhou mencelakai para peserta lomba, memfitnah jenius kota kami, Xiao Fan, bahkan menuduhnya bersekongkol dengan Raja Iblis. Hati anak ini benar-benar busuk. Asal-usul base-nya tidak jelas, pasti itu iblis jahat. Mohon kuil suci menyelidikinya. Pemutar waktu. Tunjukkan. Buktinya sudah jelas. Kota Heimu gagal dalam pengawasan. Tak bisa lari dari hukuman. Mulai hari ini, status kota Heimu sebagai salah satu dari 5 kota utama dicabut. Sumber daya wilayahnya akan diurus oleh 4 kota lainnya. Heimu, kau lalai mengawasi bawahanmu serta mencoba memutarbalikkan fakta. Hukumanmu akan ditambah. Kultivasimu akan dimusnahkan. Masukkan dia ke penjara hitam kuil suci. Tunggu keputusan selanjutnya. Munculnya base suci adalah masalah yang sangat besar. Kuil suci adalah tempat suci bagi penjinak bis. Ada banyak kitab kuno dan teknik rahasia yang bisa membantunya tumbuh lebih baik. Lino, apa kau bersedia ikut denganku ke kuil suci? Terima kasih atas kebaikan Tuan Utusan. Hanya saja kota Linzhou telah berjasa padaku. Lagi pula ancaman Raja Iblis sudah di depan mata. Saya ingin membantu sebisa saya demi mengamankan wilayah ini. Kuil suci pasti akan saya kunjungi suatu hari nanti. Ini adalah tanda pengenal kuil suci. Setelah urusanmu di sini selesai, temui aku dengan membawa benda ini. Terima kasih, Utusan. Tentang masalah Raja Iblis, kuil suci pasti akan menyelidikinya. Ini menyangkut kelangsungan hidup umat manusia, bukan hal yang bisa disepelekan. Anak muda, perjalananmu masih panjang. Ingatlah, cahaya base suci memang menyilaukan. Tapi itu juga akan mengundang kegelapan api. Semakin besar kekuatannya, semakin banyak yang akan mengincarmu. Jaga dirimu baik-baik. Pahlawan, pahlawan, pahlawan. Bagus, boleh juga kamu. Sudah kuduga aku tak salah pilih orang. Kamu adalah kebanggaan kota Linzhou kita. Terima kasih semuanya. Si muka cantik itu. Kali ini kau menang. Aku, Liu Yan, mengaku kalah. Lin Mo, terima kasih atas bimbinganmu selama ini. Tuan, ini enak sekali. Lin Mo setelah insiden Pulau Perburuan. Tekanan di garis depan retakan dunia meningkat drastis. Pasukan Raja Iblis mulai sering beraksi. Beberapa bentrokan kecil. Pihak lawan sepertinya sedang memancing kita. Atau mungkin sedang mencari sesuatu. Kami curiga ini terkait kekalahan Xiao Fan. Serta dirimu dan hewan sucimu. Kamu harus lebih berhati-hati. Aku mengerti, Komandan Ye. Sepertinya masalah kembali menghampiri. Ye, ini udah kasus ketiga bulan ini. Semuanya habis diisap sampai kering begini. Aku dengar di rumah Pak Wang di barat kota, anjing besi peliharaannya juga mati semalam. Cuma tinggal kulitnya doang. Tuan Lin Mo, kejadian ini benar-benar aneh. Kita nggak nemu petunjuk apapun. Gak ada bekas perlawanan sedikit pun. Seolah semua energinya dikuras dalam sekejap. Persis kayak mayat-mayat di Pulau Perburuan. Terdeteksi sisa energi iblis abis konsentrasi tinggi, berasal dari sumber yang sama dengan Hauti abis. Kemurniannya cukup rendah, sedang dalam pelacakan. Ikuti aku. Di sini tempatnya. Baunya nyengat banget. Hati-hati, energi di dalam sangat kacau. Pujilah Raja Iblis. Beri kami kehidupan baru. Ada tikus yang nyusup ke sini. Emang dasar tikus-tikus pengecut yang takut cahaya. Hewan suci. Itu hewan suci yang dibutuhkan Raja Iblis.
tangkap dia. Persembahkan pada Raja Iblis. Kita semua bakal dapat berkah yang luar biasa. Demi Raja Iblis, serahkan segalanya buat Raja Iblis. Mau mati? Iya? Boleh. Lautan api neraka. Tubuh mereka diperkuat energi iblis. Bingluan, hantaman es kutub. Pantas saja kekuatan ini begitu diinginkan oleh Yang Mulia Raja Iblis. Sialan. Bisa-bisanya aku terluka di tangan orang-orang ini. Sumber energi inti terdeteksi terhubung dengan titik ruang. King Sui, Liu Yan, lindungi aku. Xiao Lu, serang kristal hitam di tengah altar itu. Tidak! Hentikan! Cepat katakan, di mana Raja Iblis? Raja Iblis ada dimanapun. Utusannya. Sudah. Setelah hadir di dunia ini. Lin mau cepat mundur. Dasar gila. Dikit lagi dia berhasil. Utusan yang dia sebut sebelum mati. Makhluk suci. Serahkan, maka nyawamu akan selamat. Jangan mimpi. Makhluk suci, kutitipkan dulu padamu. Saat Raja Iblis bangkit nanti, maka dunia ini akan binasa. Kita akan segera bertemu lagi. Bahkan level utusan sendiri yang turun tangan. Sepertinya Raja Iblis terhadap Zuquemu sangat terobsesi untuk mendapatkannya. Waktu kita tidak banyak lagi. Kota Linzhou, bahkan seluruh wilayah timur, bisa menjadi target berikutnya. Tuan, apa karena aku? Gara-gara aku ya, semua kekacauan ini terjadi. Tidak. Masalah ini memang sudah takdirnya ada, dan kamu adalah yang memberiku keberanian untuk menghadapinya dengan lebih mantap. Hanya bersembunyi di pojok menunggu badai datang. Sama saja dengan menyerahkan nyawa. Aku butuh kekuatan yang lebih besar, butuh sekutu, dan aku harus menyerang duluan. Tuan Kota, Aku memutuskan untuk pergi dari kota Linzhou. Aku mengerti. Elang muda memang harus terbang tinggi. Kota Linzhou terlalu kecil bagimu. Wonai, jangan harap bisa ninggalin kami ya. Kan sudah janji mau jadi kuat bareng-bareng. Aku ikut denganmu. Baiklah. Berhati-hatilah. Kota Linzhou akan selalu jadi tempat kalian pulang. Akhirnya keluar juga buat lihat dunia luar. Awal yang baru. Asalkan bersama Tuan pergi kemanapun, aku nggak keberatan. ayo pergi. Jalan kita baru saja dimulai.